Assalamualaikum. Ini di sini saya mau pergi ke Museum Nasional untuk memenuhi tugas antropologi. Cekidot. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafarido dari jurusan PIPS konsentrasi sejarah. Ya, di sini saya akan untuk memenuhi tugas UAS teori antropologi yang diampu oleh Bu Cut dan Nurwahida. Di sini kami akan menjelaskan kebudayaan yang masuk pengaruh antropologi kebudayaan. Dan di sini ada keramik Tiongkok dengan unsur Islami. Pemintanya terpenting dalam perdagangan di Nusantara abad ke-16 sampai 18 adalah rempah-rempah yang diperjualbelikan dengan komoditi lain seperti keramik Tiongkok. Salah satu yang diminati adalah keramik beraksara Arab. Beberapa keramik dihiasi dengan tidak begitu jelas karena pembuatannya tidak mahir dalam penulisan aksara Arab atau bahasa Arab. Ya, di sampingnya ini ada mata uang masa kerajaan, kebudayaan dan peradaban yang memiliki unsur ajaran Islam turut meramaikan corak kebudayaan di Nusantara sejak agama Islam mulai dianut oleh individu dan kelompok orang. Salah satu pengaruh tersebut dapat ditemui pada mata uang yang dibuat dan beredar di kerajaan-kerajaan Islam. Ya, ini ada prasasti. Namanya Prasasti Lontohir. Sebuah patok batas sebuah parken atau kebun pala yang berinskripsi Leichenstein Pact It Objects Beach or Van de Vet Jan van de Broek. Pagar pembatas batu ini dibuat atas perintah Jan van de Broek pada tahun 1706. Van de Broek ialah seorang perkenair atau petani pala di Belanda. Ya, itu ulasan singkat dari Prasasti Lontohir. Nah, ini juga ada beberapa kain tenun ataupun pakaian yang digunakan pada zaman dahulu. Ini juga termasuk ke antropologi budaya. Di sini ada kofo. Kofo ialah ragam hias atau hote dalam kurung sanggiha dibuat menggunakan teknik lungsi tambahan dengan alat tenun gedong. Kofo dengan ragam hias dipakai untuk keperluan hiasan, sedangkan kofo polos digunakan untuk pakaian. Nah, di sini ada wayang kulit Cirebon yang termasuk antropologi kebudayaan. Ini juga ada penjelasannya nih. Wayang kulit Cirebon merupakan satu jenis wayang yang babon atau pakemnya mengambil cerita Mahabharata dan Ramayana yang telah dikembangkan dan diubah dengan corak tersendiri oleh seorang tokoh bernama Sunan Panggung. Tokoh Sunan Panggung menurut ahli sejarah Cirebon identik dengan Sunan Kalijaga. Teknik masih terikat atau masih menyatu dengan Wali Songo. Materi Mahabharata dan Ramayana dalam wayang Cirebon disesuaikan dengan dasar-dasar ajaran Islam. Wayang Cirebon dipertunjukkan saat acara hitanan, pernikahan, serta upacara adat, panen padi, rawatan, dan nadaran ritual para nelayan untuk mensyukuri hasil tangkapannya. Wayang kulit Cirebon ini menampilkan tokoh-tokoh dari epik Mahabharata tentang perebutan kekuasaan kerajaan Hastina antara keluarga Pandawa dan keluarga Kurawa. Ini juga Cirebon, wayang kulit Cirebon. Ini ada juga topeng Bali atau Bali Max. Penggunaan topeng sebagai sarana pertunjukan disebut dalam prasasti Bebeti Al yang dikeluarkan oleh Raja Bali Ugrasena pada tahun 896 Masehi yang menyebutkan istilah pertapukan yang artinya penari topeng. Naskah babat
Dalam disebutkan bahwa Raja Bali dari Kalungkung dalam Geden Kusamba memerintahkan para penari utama membuat kreasi tarian yang baru menggunakan koleksi topeng sakral kerajaan yang kemudian dikenal sebagai pertunjukan Wayang Wong. Ini ada contoh topeng-topengnya, ada banyak sekali. Dan ini juga ada keramik yang dari Tiongkok dari dinasti Ming yang dibuat pada tahun 1368 sampai 1644 dan dinasti Qing pada tahun 1644 dan juga sampai 1912. Ini contoh keramik-keramiknya. Pada masa dinasti Ming tuh Ming dan Qin dibuat keramik dari batuan dan porselin yang beraneka warna. Di antaranya adalah keramik dengan hiasan merah biru putih dan biru putih dengan kotak-kotak hiasan seperti kartu yang disebut kerak porcelain. Istilah kerak berasal dari nama sebuah kapal dagang Portugis. Kapal tersebut bermuatan komoditi perdagangan berupa keramik, kerak biru dan putih.